Hai pemirsa berita pedesaan, kali ini saya Melisa akan mengajak Anda melihat keindahan potensi desa yang ada di Desa Lewiliang, Kecamatan Lewiliang, Kabupaten Bogor. Pernahkah Anda berkunjung ke Lewiliang? Kalau belum, jangan sampai kelewatan. Tunggu apa lagi? Karena banyak keindahan dan potensi desa yang harus kita eksplor. Desa Lewiliang merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Lewiliang, Kabupaten Bogor. Halo pemirsa, saya Melisa Damayanti. Saat ini saya sedang berada di Desa Lewiliang, Kecamatan Lewiliang, Kabupaten Bogor. Dan saat ini saya mau mengetahui apa saja potensi yang ada di Desa Lewiliang. Penasaran kan apa aja? Yuk kita ikutin. Sebelum kita melihat-lihat potensi desa yang ada di Desa Lewiliang, terlebih dahulu Melisa ajak Anda untuk berkunjung ke kantor Desa Lewiliang bertemu dengan Kepala Desa, yaitu Bapak Haji Iman Nurhaiman. Oh iya, Desa Lewiliang juga mewakili Kabupaten Bogor di tingkat provinsi loh, karena memiliki program Posyandu Kesranya. Selamat siang pemirsa, saat ini saya sedang bersama Bapak Kepala Desa Lewiliang, Kecamatan Lewiliang, Kabupaten Bogor dengan Bapak Haji, Bapak Nurhaiman ya? Haji Iman Nurhaiman. Bapak Iman Nurhaiman. Ya. Iya. Untuk Desa Lewiliang Pak, boleh dijelaskan apa aja sih Pak potensinya dan untuk awalan ini profilnya bagaimana tentang Desa Lewiliang sendiri Pak? Satu desa yang mana ada di Kecamatan Lewiliang. Desa Lewiliang, Kecamatan Lewiliang. Di desa ini emang kami termasuk juga kata orang kota karena emang ada pasar yang cukup besar. Iya. Juga lingkungan kami, alhamdulillah Desa Lewiliang ini agamis. Alhamdulillah masyarakat kami penduduk jumlah 17.000 kurang lebih yang berpenghasilan rupi-rupi, ada pedagang, petani, pekerja, dan yang lain-lain juga. Alhamdulillah potensi di desa kami, Desa Lewiliang ada dari pengusaha kecil yang perlu dibantu tentunya, ada usaha-usaha di bidang kerajinan dari RW 07 Kabupaten yang Lebak, yang di sana alhamdulillah banyak potensi yang harus digali. Masyarakat di sana ada beberapa orang yang sungguh mahir dalam menjadikan barang yang hasil bumi, hasil daerah sana dijadikan sesuatu yang menambah ekonomi. Di antaranya seperti pengrajin bambu, dari bambu dijadikan penambah ekonomi masyarakat di sana, dari model saung dan sebagainya. Juga inovasi sekarang alhamdulillah ada yang bernama Bapak Cajar. Beliau di masa pandemi ini membuat cara untuk melaksanakan 3M itu. Jadi alhamdulillah udah beberapa ke daerah pun menghasilkan sumber ekonomi buat beliau dan masyarakat yang membantu beliau. Alhamdulillah juga kami Desa Lewiliang, alhamdulillah kemarin hari Selasa mewakili Kabupaten Bogor di tingkat provinsi Posyandu Kesra. Alhamdulillah 4 kategori itu Desa Lewiliang ikut. Alhamdulillah kemarin kita dari 6 besar, doanya juga untuk memberikan yang terbaik buat Desa Lewiliang yang kami cintai, Kecamatan Lewiliang, Kabupaten Bogor. Alhamdulillah kemarin kita udah ekspos, yang kemarin pun alhamdulillah terima kasih kepada Ibu Wabuk, Ketua PKK Kabupaten Bogor, yang alhamdulillah memberikan support juga turun langsung. Luar biasa ya Pak ya. Pastinya ada hambatan nih Pak. Bagaimana cara menanggulangi hambatan dalam pandemi COVID-19 ini? Emang kondisi ini Allah memberikan teguran dan ujian buat kita semua, bukan khusus warga Desa Lewiliang tentunya, semua ya, bahkan ke dunia juga, beberapa keluar juga. Tapi alhamdulillah masyarakat sedikit alhamdulillah ngerti posisi seperti sekarang. Karena apa, punten kondisi ini
bukan cuma buat desa kami, Iya. tapi alhamdulillah perekonomian berjalan walaupun sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan juga, tapi untuk saat sekarang desa pun dengan RT RW yang alhamdulillah sinergi sekali dengan beberapa stakeholder yang lain dari PKK dan juga alhamdulillah kita sosialisasi ke masyarakat. Intinya sabar dan tawakal, insya Allah ke depan pun akan berubah kembali, insya Allah. Untuk pelaku UMKM sendiri ini apakah ada Pak pelatihannya di masa pandemi ini? Alhamdulillah di masa pandemi ada pelatihan tetap berjalan, walaupun tetap kita tidak meninggalkan protokol kesehatan yang dari TAG 3M itu alhamdulillah berjalan, walaupun dengan sampai langsung ke rumah produksi ya, ke tempat bikin untuk UMKM itu juga sekarang kan zaman canggih ya. Iya. Lewat WA bisa, tapi alhamdulillah berjalan. Secara media sosial. Media sosial itu alhamdulillah masih tetap berjalan. Tapi ada perubahan nggak Pak yang signifikan mungkin dari sebelum adanya pandemi sampai setelah saat ini masih ada pandemi yang belum juga usai? Tentunya bukan rahasia kita juga ya, pasti ada sih, bukan di kita aja, pasti kita semua merasakan, tapi alhamdulillah kembali lagi tinggal kita dan masyarakat itu yang menerimanya, insya Allah. Mudah-mudahan yang kemarin penjualan UMKM yang cukup lumayan, sekarang emang kondisi seperti sekarang, sabar tapi insya Allah. Iya, dan untuk saat ini ada nggak sih Pak terobosan dan inovasi nih untuk pelaku UMKM-nya di Desa Lewiliang? Alhamdulillah, sementara alhamdulillah masih berjalan juga, alhamdulillah di desa kami juga ada produk desa kami yang alhamdulillah sekarang udah mulai memberikan sesuatu, menjadikan sesuatu dari kampung sampai keluar. Alhamdulillah, katanya sepertinya keripik Bang Ben, Uncle Ben, beberapa item dia mempunyai, tapi alhamdulillah masih musim pandemi ini kegiatan mereka, alhamdulillah produksi mereka, produk-produk yang Uncle Ben keluarkan udah alhamdulillah sampai ke luar negeri kita. Nah, luar biasa ya Pak ya, jadi semakin meningkat ya Pak ya. Amin, alhamdulillah. Dan pastinya lebih banyak lagi ya. Insya Allah. Nggak cuma satu aja ya Pak ya varian-varian. Insya Allah. Banyak varian juga punten. Kita juga ada di sini dodongkal ya, yang alhamdulillah cukup lama juga. Dodongkal yang nggak ada tulangnya ya, nggak ada tulangnya. Dodongkal juga ada di kampung tetangga, kota tetangga ada odading ya, makoleng. Di Lewiliang juga ada punten, ada donat Bu RTM, alhamdulillah udah mulai viral juga donat Bu RTM. Juga punten bucang Mamah Mumun, alhamdulillah. Bucang Mamah Mumun, insya Allah. Juga ada juga dari punten Asoy, AC Cegeboy juga ada, alhamdulillah ada di Desa Lewiliang yang alhamdulillah produknya masih berjalan. Macam-macam juga keripik dari pisang yang alhamdulillah dari RT 01 RW 9 masyarakat alhamdulillah sambil bisa mengambil, alhamdulillah merasakan manfaat dari produk-produk lokal. Iya, mungkin nanti setelah ini kita juga akan mengekspos ya, kita langsung lihat ke lapangan nih bagaimana cara pembuatannya ya. Mangga. Dan ini yang terakhir nih Pak, untuk kedepannya nih ada nggak sih harapan dari Bapak nih selaku kepala desa untuk para pelaku UMKM di Desa Lewiliang ini? Bismillah, alhamdulillah, harapan saya kepala Desa Lewiliang untuk pelaku UMKM, yuk terus berjalan, terus melakukan sesuatu, menjadikan sesuatu. Cek orang Sunda mas step by step ya, segala sesuatu dengan proses, insya Allah dikala kita memberikan sesuatu dengan baik, awalnya baik, akhirnya pun akan baik. Bismillah, masa COVID pandemi ini kita jangan berputus asa, insya Allah hujan pun pasti ada waktunya. Semangat terus, berjalan terus, menjadikan koin-koin juga punten, menjadikan pekerjaan yang menghasilkan, kegiatan yang menghasilkan sesuatu itu teruskan. Saya atas nama kepala desa insya Allah
akan bersama-sama warga dan masyarakat desa Luwilyang. Baik Pak, terima kasih Pak sudah menerima kami di sini, sudah menjelaskan juga beberapa potensi yang ada di Desa Luwilyang. Nih pastinya semoga semakin sukses ke depannya ya Pak ya. Amin. Desa Luwilyang termasuk desa dengan pasar yang besar dan jumlah penduduk kurang lebih 17.000 penduduk dengan masyarakat yang agamis. Mayoritas penduduk di sini mulai dari pedagang, petani, hingga pekerja. Dengan potensi desa yang ada, yaitu pelaku usaha-usaha, salah satunya di bidang kerajinan, ada juga kampung pengrajin bambu, produk makanan ringan Uncle Ben yang sudah diproduksi sampai luar negeri, dan makanan-makanan tradisional. Ya pemirsa, saat ini saya sudah menuju lokasi pembuatan pengrajin bambu, tepatnya ini di Jalan Paus di Tahun Pala, Kampung Parung Panjang Lebak, RW 007, Desa Luwilyang, Kecamatan Luwilyang. Nah ini penasaran bagaimana seperti apa sih pembuatannya? Yuk kita ikutin dulu. Nah pemirsa, ini adalah salah satu hasil dari pengrajin bambu oleh warga Kampung Parung Panjang Lebak RW 007 Desa Luwilyang, Kecamatan Luwilyang, Kabupaten Bogor. Ini sudah kita lihat, ini udah ada pencuci tangan ya terbuat dari bambu. Ini unik sekali seperti ini kita coba ya. Ini untuk kayunya, lalu ini ada sabun di sini ternyata, dan untuk mengeluarkan sabun ini bisa dengan kaki. Lokasi pengrajin bambu terletak di Kampung Parung Panjang Lebak, RW 07 di Desa Luwilyang, Kecamatan Luwilyang. Di sini para pengrajin rumahan memproduksi kerajinannya. Meskipun saat ini pemasok sedang turun karena pandemi COVID-19, tapi tidak mematahkan semangat para pengrajin untuk tetap berkreasi dan berinovasi. Yuk kita tanya-tanya ke salah satu pengelola pengrajin bambu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Nah, pemirsa, saat ini saya sedang bersama pengrajin bambu ini dengan Bapak siapa Pak? Bapak Andi. Dengan Bapak Andi di sini ya. Pak Andi ini salah satu pengrajin bambu yang ada di Desa Luwilyang, ini tepatnya di mana ya Pak? Parung Panjang Lebak. Parung Panjang Lebak RW 07 ya. ya. Nah, sudah berapa lama Pak? Dari tahun 2000 udah main bambu. Udah main bambu ya Pak ya? Hmm. Ini kira-kira proses pembuatannya berapa lama Pak? Kalau Untuk prosesnya ini seperti apa Pak? Bisa dijelaskan? Kalau prosesnya pembuatannya sih sebenarnya tergantung pembuatan ya. Ada yang sistem dimasukin, ada yang sistem dicoak. Kalau dicoak dia lebih mudah. Kalau dimasukin dia agak lama, cuman kualitas lebih bagus. Oh, lebih bagus. Kalau semua serba masuk. Ini Bapak usahanya sendiri atau bersama? Kalau awalnya usaha itu sendiri. Sendiri. Untuk saat ini sama? Kalau ini bersama. Jadi bisa sama sama partner kru, ya? sama kru paling. Kalau mungkin tergantung proyeknya apa ya? Dan ini Pak kan di masa pandemi ini kan pastinya ada kendala nih. Untuk saat ini Bapak ada nggak sih kendala yang terjadi? Paling kendala itu di modal. Di modal. Soalnya banyak pesanan juga kayak pembuatan bangku, mebel dari dari bambu. Ya itu kendalanya paling di modal. Terus bagaimana Pak cara membuat? Nah, paling cari samping-sampingannya kita jual di kampung. Di kampung. Selain di kampung ada nggak sih Pak tempat-tempat lain yang Bapak jajakan ini? Ada di Authentic City. Authentic sih? Di Authentic City kita dekor di bagian musik alam. Musik alam? Iya. Jadi itu khusus dari bambu semua? Dari bambu semua, dekor panggung, semua dekor kita pegang dari bambu. Unik ya Pak ya? Iya, ke autentik.
Nah ini untuk mungkin pemirsa yang mau tahu atau berminat ini biasanya kemana sih Pak? Ada nggak sih kayak hubungi ke media sosial atau telepon? Ada di Instagram juga ada. Oh punya Instagram. Instagram ada. Tempatnya gimana Pak? Di Andi Bambu. Di Andi Bambu. Di Andi Bambu. Jadi mungkin langsung aja dicari ya di sini. Iya, di Andi Bambu 5 ada. Atau bisa nanti Di situ ada karya-karya seninya semua ada. Oh, sudah ada. Udah ada di foto-fotonya juga ada. Kontak personnya yang bisa di Kontaknya di 0857 8023 1038. bisa langsung di kamera Pak di Iya. 0857 8023 1038. Juga ada loh UMKM-nya, yaitu bakso. Ini dia Pak Sadit sebagai pemilik UMKM bakso. Gimana? Baksonya kelihatan enak ya? Apalagi kalau rasanya pedas. Hehehe, maklum Melisa pecinta kuliner pedas soalnya. Yuk kita wawancara dulu pemiliknya, yaitu Bapak Sadit. Ya pemirsa, kali ini saya sudah berada di salah satu pelaku UMKM bakso, yaitu Bakso Bapak Sadit yang berada di Desa Lewiliang, Kecamatan Lewiliang, Kabupaten Bogor. Kita langsung aja ke bapaknya. Nah, ini kebetulan Pak Saditnya ini sedang ada kepentingan, jadi ini saya bersama dengan anaknya ya, pegawainya atau asistennya ya. Dengan Bapak siapa Pak? Pak Muas, ini udah berapa lama nih berdirinya bakso Pak Sadit ini? Berdiri dari sini mah dari tahun 99. Dari awalan jualannya sih dari tahun 77. Dari tahun 77 awal penjualannya. Sebelum di sini ya tempatnya ya Pak? Soalnya mangkal di sini itu dari tahun 99 berdirinya di sini. Oh, gitu. Ini kan sekarang ini kan dalam pandemi ini Pak, ada nggak sih perubahan ini? Karena saya lihat ini kayak ramai terus nih. Tapi sebelumnya ini apa lebih ramai dari ini apa bagaimana nih? Kendalanya ada nggak? Sekarang jalannya sih agak ada perubahan. Gitu. Perubahan ya? Agak menurun gitu lah, nggak seperti biasanya. Jadi ini cukup menurunnya lumayan ya Pak ya? Lumayan jauh lah daripada 100% menurunnya jauh gitu. Agak 50%-an lah. Oh iya, ya Pak. Tapi tetap alhamdulillah ini ya ada terus ya Pak ya? Ya sedikit-sedikit sih sekarang mah alhamdulillah gitu masih ada aja. Nah ini kan Pak, kalau dari arah Desa Lewiliang tadi kan jalanan ini kan cukup agak sulit ya ke sini ya Pak ya. Ini menurut Bapak sendiri sebagai pelaku UMKM ini dengan Bapak Sadit ini apa sih harapannya untuk pemerintah desa dan pemerintah Kabupaten Bogor terkait dengan jam dan penjualan Ya kalau menurut saya sebenarnya ya ada perubahan jalan lah. ya? Ya usahakan kita udah segini-gininya gitu, yang mendingan minimal jalan lah. Jalan Itu yang yang agak bener ya, lebih Pak. baik, soalnya kan kalau jalan kayak gini kan Berpengaruh biasanya juga ya, Pak, ya? berpengaruh. Kebanyakan kan kalau mau ke sini muter lewat depan gitu, soalnya kan kalau musim hujan di sini suka satu banyak. Jadi orang-orang pada takut. Bahaya juga ya Pak ya? Kayak gini terus tambahnya macet gitu kan. Pengaruh jalannya kayak gini. Jadi ya mungkin ibaratnya jalan-jalannya aja lah yang agak kelihatan itu. Terutama jalannya ya Pak yang penting ya, biar nanti orang-orang kesini juga makin ramai lagi Makin mungkin ya Pak ramai ya. gitu jalan-jalannya kan, kalau bagus juga yang enak siapa gitu buat kita semua. Nah, setelah mendengar penjelasan dari Bapak Sadit, pemirsa jangan lupa ya untuk berkunjung. Kunjungan Anda semua tentunya bisa membantu loh perekonomian di Desa Lewiliang. Ayo kita dukung terus pelaku UMKM, jangan lupa juga untuk bantu mempromosikannya. Nah pemirsa, kalau main-main ke daerah Lewiliang ini kayaknya belum lengkap rasanya kalau nggak makan baksonya Pak Sadit nih. Gimana rasanya? Enak banget ya, panas-panas gini di suasana yang macet terus makan bakso ini. Iya. Nah, di potensi desa yang terakhir dari Desa Lewiliang adalah Uncle Ben's Cassava Chips. Nama ini pastinya sudah familiar di beberapa kalangan.
Karena cemilan ini sudah terkenal loh, apalagi untuk kalian yang suka sekali sama cemilan. Boleh nih jadi cemilan sambil nonton tayangan favorit kalian, seperti drama Korea. Saat ini saya sudah berada di salah satu pelaku UMKM produk Uncle Ben Cassava Chips ya ini, dan saat ini saya sudah bersama dua anak muda yang luar biasa nih. Pelaku UMKM ini dengan siapa pun tadi? Saya Irfan. Ya, sebagai? Saya sebagai direktur dari CV Muda Sukses Bersama. Ya, kalau saya Julfikri atau biasa dipanggil Fikri, saya sebagai owner dan vice director ya mungkin ya, wakilnya dari Kang Irfan. Ya biasa kita sama-sama sebetulnya tim ya. Iya. Sebetulnya kita adik kakak, Mbak. Oh, adik kakak ya. Iya. Satu mewakilinya loh. Iya, betul. Nah ini saya penasaran nih, di sini kan namanya Uncle Ben's ya ini. Sebenarnya ada filosofi atau sejarah ya sih ini, kenapa Mungkin bisa disebut Uncle Mungkin Ben? bisa dijelaskan sama Fikri ya, kenapa namanya Uncle Betul. Ben. Uncle Ben's ini Pak suatu bentuk penghormatan dari kami gitu kepada orang tua kami. Karena sejauh ini ada beberapa usaha yang kami kembangkan itu kalau nggak nama orang tua dari mama atau bapak gitu, ya itu bentuk penghormatan di sini. Jadi apa ya, supaya berkahnya tuh ngalir gitu di brand yang kita pakai ini gitu Pak. Jadi nama Uncle Ben itu sendiri sebenarnya diambil dari nama bapak kita. Jadi nama bapak kita itu namanya biasa dipanggil di kalangan teman-teman itu Babe Ben. Babe Beni, Babe Beni. Terus kan kita juga pengen punya apa ya, satu mimpi ketika brand itu misalkan kok Babe Beni kan itu hanya untuk lokal. Kita juga punya mimpi supaya brand kita, produk kita bisa sampai go internasional. Makanya kita namanya agak sedikit di Inggris-Inggrisin gitu. Jadi Uncle. Karena gini Mbak, di Indonesia itu masalah nama ini mempengaruhi. Kita coba deh kalau ke restoran ya. Iya. Es teh harganya 5.000. Iya. Tapi kalau tea ice itu harganya bisa sampai 25.000. Iya. Berarti translate bahasa ini mempengaruhi Mbak. Iya juga ya. Makanya kita sebetulnya di produk yang kita ciptakan ini sebetulnya produk yang udah lama dan biasa kita temukan di masyarakat banyak, bahkan di pasaran. Ini kan sebetulnya keripik singkong, Mbak. Iya. Namanya kita ganti ke bahasa Inggris jadi Cassava Chips. Dan ini sudah berapa lama berdirinya di Cassava Chips ini? Ini tuh baru 6 bulan ya? Iya, 7 atau 6 bulan. Iya, 6 sampai 7 bulan. Sekitaran segitu. Masih baru. Masih baru ya, tapi Masih sudah baru. terkenal nih kayaknya. Alhamdulillah. Ini Mbak, memang dijualnya baru, tapi Iya. mimpi ini tuh sudah kita punya itu sejak 4 tahun yang lalu, betul Iya, ya? betul. Tapi baru terwujudnya itu sekarang. Baru terrealisasi. Karena posisinya kita benar-benar punya apa ya, kesempatan dan waktu yang pas gitu untuk kelola sekarang ini. Iya, dan untuk Uncle Ben sendiri ini ada nggak sih selain produk Cassava Chips ini? Untuk sementara hanya untuk produk keripik singkong. Iya. Tapi mungkin di waktu dekat ini insya Allah kita bakal menciptakan varian rasa dan juga varian produk lainnya, Mbak. Mungkin juga kita ada
cemilan-cemilan lainnya ya. Betul. Mohon Ini doa dan banyak dukungan rasa juga. rasanya ya. Ya, Betul. untuk saat ini ada 5 varian rasa. Oh, Ada baik. original, barbecue, keju, extra hot, Sama dan jamu manis. Jadi ada pilihannya juga nih biar yang pedas kan biasanya Betul. ya dalam udang. Dan semoga Mbak kita bisa menciptakan produk-produk lokal juga yang bisa kita kembangkan dan dijual pasaran internasional. Doa dan harapannya seperti itu mudah-mudahan. Dan untuk saat ini udah kemana aja nih dijual pemasarannya Uncle Ben? Mungkin bisa dijelasin sama Fikri. Untuk pemasaran Pak, kita udah kirim jalur pertamanya. Iya. Mungkin kita udah kirim ke Turki, Mesir. Terus kemarin belum lama ini saya diminta oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk dipajang nih Mbak produk UMKM hasil Lewiliang asli Kabupaten Bogor gitu untuk dipromosikan di Suriah gitu. Dan selanjutnya Insya Allah Mbak kami juga Satu lagi kelewat. Oh iya, Kita kita sempat ke Roma ke Roma Italia. Wah, luar biasa ya berarti baru 7 bulan ya udah Alhamdulillah. keluar negeri kemana-mana udah 7 ya. Eh, Berapa? Iya Mbak. Berapa Kurang negara? lebih Kurang lebih saat ini 5 sampai 7 ada negara ya? 6 Oh, 6 negara, Iya. udah 6 negara ya. Aman. Jadi kira-kira ini kan udah berjalan 6 bulan nih. Iya. Udah berapa karyawan yang ada? Kalau untuk produksi sendiri itu di pabrik kita ada sekitar 15 karyawan, dan untuk operasional di manajemen itu kita ada 5 orang. Jadi kita ada tim desain juga, karena saat ini kita fokus untuk market kita di arah digital digital marketing, marketing seperti lebih ke Instagram, online. Tokopedia, Iya. betul. Jadi nih kalau misalkan mau order itu bisa banyak ya via Bisa lewat WhatsApp kita, WhatsApp admin kita, bisa lewat Instagram official kita, bisa lewat Shopee, bisa lewat Tokopedia, dan itu bisa lewat blibli.com, atau bisa juga order di website resmi kita di uncleben.id. Jadi untuk yang Instagram atau Shopee itu apa akunnya? Biar nanti Oh. pemirsanya juga bisa. Boleh. Kalau Order gitu. untuk di Instagram kita, nama Instagram kita namanya uncleben_fnd. Kalau untuk di Tokopedia, di Shopee, di Blibli, bisa di-search aja Uncle Ben Kasapa Chips. Oke, itu ya Uncle Ben Kasapa Chips Ya, yang Kasapa di Blibli atau tadi Tokopedia dan juga Shopee. ya. Ini kalau di daerah kan Desa Lewiliang ini sebelumnya ada nggak sih Kak pelatihan gitu untuk pembuatan ini sebelum munculnya Uncle Ben? Kalau untuk keranas itu kita belum tahu ya Mbak, karena jujur kita itu baru sampai Indonesia itu di bulan Maret. Jadi kebetulan saya pribadi itu dinas di luar negeri di Malaysia, Fikri di Suriah di Damaskus. Nah, kita sampai di Indonesia, kita punya rencana kalau bisa kita mulai untuk jadi seorang pengusaha. Akhirnya ya kita mengandalkan skill yang kita punya, dan kita coba-coba awalnya sebetulnya. Sebetulnya Pak, sebelum terciptanya Kasapa Chips ini ada cerita juga sedikit ya. Boleh. Cerita ya. Jadi ceritanya tuh Mbak, awalnya kita mau buat tour travel ke luar negeri. Berhubung kondisi dan situasi nggak memungkinkan karena COVID-19, akhirnya kita mau ini bentar balik kok. Ya, kita bingung Bentar balik nih. Harus Mikirin apa? harus apa gitu ya, usaha yang istilahnya penjualan cepat, mudah diterima sama masyarakat, terus penjualan juga bisa luas sampai ke pelosok Indonesia, pelosok luar negeri gitu ya. Akhirnya kita kepikiran lah ngangkat produk lokal untuk menjadi produk internasional juga gitu, layak untuk dipasarkan di dunia internasional. Tapi di masa pandemi ini ada nggak sih kesulitan atau mungkin perubahan gitu ya yang signifikan nih terhadap penjualan Kasapa Chips ini? Nah, justru ini tantangan terbesar bagi kita sendiri gitu. Di saat orang lain banyak gulung tikar di masa pandemi, justru kita memulai usaha ini. Oh, Dan yang kita, alhamdulillah kita strateginya kan di online, di digital marketing. Jadi untuk sampai saat ini kita belum mengalami kesulitan apapun, dan alhamdulillah juga penjualan juga bisa dikatakan lancar ya. Alhamdulillah. lebih meningkat mungkin. Iya. Dan ini banyak di online atau non online? Lebih ke online. Lebih ke online Iya, ya betul. peningkatan penjualannya. Betul. Oke.
karena mungkin memudahkan masyarakat juga ya, Mbak ya. Iya. Karena kan sekarang semua sistemnya online juga gitu. Nah, terakhir nih Kak, ada nggak sih harapan Kakak ini untuk pemerintah daerah nih terhadap pelaku UMKM di masa pandemi ini? Kalau dari kita pribadi, kan alhamdulillah produk kita udah layak untuk dan mendapat kesempatan untuk ekspor ke Amerika Serikat. Iya. Mungkin harapan kita sih tolong dibantu untuk akses, kita dibantu untuk proses sertifikasi FDI. Karena salah satu syarat untuk ekspor ke Amerika itu harus ada sertifikasi FDI. Nah, untuk saat ini kita masih belum menemukan akses bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan sertifikat FDI itu. Dengan tujuan sih, yaitu tadi supaya produk kita bisa sampai ke Amerika Serikat. Karena kan, karena kan ketika produk kita sudah sampai ke luar negeri, khususnya ke Amerika, pasti yang dikenal juga nama Bogor sendiri. Karena kita dicantumkan di packaging kita itu produksinya dari Bogor, Indonesia. Dengan bangganya. Dengan bangganya kita menyebut Bogor, Indonesia. Biasa ya. Jadi ini untuk mengangkat nama Kabupaten Bogor Betul, sendiri ya. betul. Dan pastinya untuk Desa Lewiliang, Kecamatan Lewiliang Betul, ya. betul. Nah ini dan juga nih ada sih motivasi untuk anak muda sekarang nih kan, karena sekarang ini kan di masa pandemi makin susah juga untuk mungkin bertahan dalam ekonomi nih. Mungkin kakak-kakak ini mau berbagi tips kepada anak muda sekarang nih untuk pelaku UMKM. Kalau dari saya pribadi, yang selalu saya bilang ke anak-anak muda lainnya, lagi nongkrong, lagi ada di lingkungan manapun, jadi saya selalu bilang perbanyak kolaborasi, kurangi gengsi. Karena kolaborasi itu jadi nilai utama sekarang buat kita. Jadi untuk memudahkan kegiatan kita, aktivitas kita, termasuk penjualan kita gitu. Dan juga ya kamu itu apa yang kamu lakukan juga ya. Jadi mulailah berpikir untuk ya maksimalkan waktu muda kalian selagi muda gitu kan. Hasil sekarang yang kalian bangun itu nanti dirasain nanti di kemudian hari gitu. Jadi ya bersakit-sakit dulu lah, baru bersenang-senang kemudian. Usaha dulu ya. Betul. Mungkin tambahan dari saya untuk anak-anak muda, kalau bisa sih stop wishing, start doing. Jadi jangan terlalu banyak bermimpi, tapi lakukan aja dulu. Jadi banyaklah, lebih banyak action lah daripada hayalnya gitu. Karena dengan satu tindakan itu satu tindakan itu bakal mengalahkan beribu-ribu hayalan. Luar biasa ya. Jadi ketika bermimpi harus ada eksekusinya juga, gitu intinya begitu. Jadi harus lebih ke doing something. Iya, betul. Ya pemirsa, demikian liputan pedesaan kali ini, tepatnya di Desa Lewiliang, Kecamatan Lewiliang, Kabupaten Bogor. Saya Melisa Damayanti, pamit undur diri, sampai jumpa di liputan pedesaan berikutnya. Gimana? Setelah kami ajak Anda jalan-jalan ke Desa Lewiliang, makin tertarik bukan untuk berkunjung ke Desa Lewiliang? Ayo masukkan nama Desa Lewiliang ke dalam list jalan-jalan kalian. Tapi ingat ya, selalu memperhatikan protokol kesehatan jika ingin berkunjung. Ayo kita dukung terus potensi desa yang ada di Kabupaten Bogor. Nantikan kembali berita pedesaan dengan potensi desa menarik lainnya. Hayu ke Kabupaten Bogor, the City of Sport and Tourism.